Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Januar, kita ada acara Bisik, bincang seputar komunikasi. Ya, saya dari Prodi KPI ya, dan Fakultas Dakwah Komunikasi. Saat ini kita mau bincang-bincang hangat bersama Bapak Kaprodi. Di sini di samping saya ada Bapak Ahmad Saukilah, SOSI, MSI. Bener ya Pak? Iya, betul. Kita hari ini bincang-bincang KPI nih Pak nih. Uh-uh. Banyak banget keluh kesah ya kan dari teman-teman KPI. Apa aja sih Pak yang menjadi hambatan teman-teman untuk susah berkomunikasi itu apa biasanya Pak di zaman-zaman ini? Susah berkomunikasi ya, memang biasanya sih zaman sekarang tuh anak-anak tuh lebih yang nggak pede aja sih sebenarnya. Nggak pede. Nggak pede, anak-anak tuh nggak pede dengan dirinya sendiri sebenarnya. Sehingga dia susah berkomunikasi. Susah. Oh begitu. Berarti kalau kan banyak nih Pak orang udah tinggi pendidikannya, udah bagus juga apanya personal brandingnya, tapi komunikasinya jelek gitu Pak. Itu kira-kira haruskah dia masuk KPI dulu kah atau gimana tuh Pak? Oke, betul. Ya memang kalau KPI ini dibuat buat apa ya? Buat anak-anak pede lah gitu ya. Oh, pede, iya. pede dengan dirinya sendiri gitu. Makanya masuk KPI harusnya. Oh, wajib masuk KPI. Iya. Emang kalau kita masuk KPI ini lulus dari KPI itu dapat apa aja sih Pak kerjaannya Pak? Banyak. Apa aja tuh Pak? KPI itu memang ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi itu ya apa namanya ilmu yang buat bisa masuk ke semua. Contoh. Contohnya misalkan di dunia media, misalkan di media kan banyak pekerjaan-pekerjaan. Nah di situ kan ada bagian apa namanya tim kreatif misalkan ya, ada bagian kameramen, ada bagian presenter, semua ada tuh, jadi banyak pekerjaan ya. Selain itu juga bisa kalau memang anak ini nggak pede di dunia media bisa juga jadi guru sebenarnya. Oh, berarti nggak harus SPD ya Pak? Nggak harus SPD. Oh gitu. Iya, karena saya pernah lihat satu edaran ya di PNS itu jadi ASN itu guru PHI. Nah di situ ada kategorinya jurusan KPI bisa masuk. Syarat administrasinya. Wah, keren juga ya. Berarti, iya. Berarti kalau misalkan masuk KPI itu bisa universal ya? Bisa universal sebenarnya. Gitu. Keren. Berarti selain tadi udah jadi guru, udah jadi presenter, kameramen gitu. Penulis kayak bisa juga kayak Pak ya? Penulis ya bisa jadi memang di KPI itu di komunikasi ya. Pada intinya apa? Menulis sama berbicara. Itu komunikasi kan kalau orang yang nggak pandai berbicara ya menulis. Itu kan komunikasi, kan proses menyampaikan pesan ya, pesannya bisa lewat tulisan, bisa lewat bicara secara langsung gitu kan. Berarti dilatih dari kita sendiri dong Pak ya? Ya. Gitu. Gimana sih Pak biar kita lancar berkomunikasi Pak dari ilmu Bapak yang udah dapet nih, Bapak udah lulus di komunikasi itu gimana sih? Ya memang berawal dari diri sendiri ya. Iya awalnya. Saya pribadi juga dulu nggak pede gitu. Oh gitu. Sendiri. Tapi setelah saya mengenal diri sendiri gitu ya, siapa sih kita ini? Ada dulu tuh waktu saya sekolah itu diajarin kita mengenal aku, siapa aku. Nah dengan mengenal aku kita akan lebih pede ternyata. Dan ini sudah saya alami tuh beberapa tahun yang lalu ya. Ada konsep aku namanya. Ada nggak sih Pak, maksudnya ilmu yang bisa Bapak terapin di masa saat ini gitu untuk Gen Z seperti saya gitu kan yang lebay lah istilahnya buat komunikasi itu. Ada nggak sih Pak, kalau kayak misalkan nih anak-anak kayak kita kan takut ngobrol sama si ini karena kayak gini, takut ngobrol sama si ini karena kayak gini. Ada nggak sih Pak rasa kayak gitu, sungkan sama seseorang gitu buat kita ngilangin rasa itu, ada nggak sih? Oh iya, jadi memang kalau di zaman saya itu beda ya. Beda banget. Zaman saya ya sedikit beda gitu ya. Iya. Sedikit ya. Bedanya nggak beda banget, tapi sedikit. Sedikit, iya. Sedikit beda lah. Beda ininya. Kalau di zaman saya itu nggak ada apa namanya dunia maya ya. Iya, benar. Kalau sekarang sosmed. Ada tuh dunia maya. Sebenarnya dunia maya ini apa? Buat kita enak gitu. Apa? Buat berlatih sebenarnya. Benar. Jadi bagi orang-orang yang nggak pede ini bisa berlatih dari dunia maya. Nah semakin banyak bahasanya kalau sekarang follower gitu. Iya, follower. Itu semakin pede ternyata. Tapi ada juga Pak, nih maaf ya Pak. Ada konten kreator pinter Pak ngomong depan kamera. Tapi ketika kita ketemu nih, kita ketemu sama dia nih face to face, diem Mbak, kayak habis di apain gitu. Nggak berani ngomong apa-apa, tapi jago dia ngomong depan kamera. Itu kenapa ya sebabnya Pak? Oh, karena memang ngomong di depan kamera sama
biasa itu beda. Beda. Ya, sebenarnya ngomong depan kamera itu orang-orang yang introvert sebenarnya. Orang introvert itu lebih pede dia depan kamera gitu ya. Gitu. Orang ekstrovert itu sebaliknya sebenarnya. Nah, ini yang kadang-kadang nggak terpikirkan oleh Gen Z nih mungkin. Iya. Menurut saya bahwa memang kalau dia sudah pede di kamera, harusnya dia lebih pede dong di dunia nyata. Kenapa? Karena di kamera itu secara nggak sadar banyak orang yang melihat sebenarnya, cuma nggak secara langsung. Itu dia, Pak. Jadi kayak kebalikan gitu kan? Kebalikan. Dia kan pas depan kamera dia pede, ayo pas ketemu gitu kayak apa ya? Kayak diem aja gitu, kayak serasa kayak nggak punya temen. Padahal followers dia banyak, Pak. Padahal teman saya pernah ada kayak gitu. Iya, jadi memang itu yang nggak disadari sama beberapa Gen Z sebenarnya. Justru ngomong follower banyak, dia ngomong tuh ditontonnya jutaan sebenarnya. Iya, cuma nggak gitu. langsung. Ya kan namanya dunia maya ya. Oh iya, Dunia benar maya sih, ini dunia yang benar. memang nggak kelihatan, cuman efeknya luar biasa gitu kan sebenarnya. Tapi ada nggak, Bapak punya nggak, misalkan pengalaman terburuk pas selama kuliah di komunikasi itu apa sih, Pak? Pengalaman terburuk ya, waktu itu memang pengalaman terburuknya ya Ceritanya apa? sedikit lah. Iya. Kita merasa di komunikasi itu kalau kitanya diem tuh ya udah kita terpinggirkan. Nah, itu. Ya karena di komunikasi itu tempat orang-orang di KPI itu tempat orang-orang berekspresi. Nah. Di awal-awal saya itu orang pendiam. Gitu. Jadi itu dipinggirkan, terisolasi lah bahasa itu. Terisolasi. Terburuk. Oh iya. Terisolasi kan Kayak belum vaksin berarti, Pak. pengalaman ya terburuk kayak dulu COVID ya. Iya, kayak belum vaksin. Kita Diem aja isolasi dulu. itu kan kesannya mana gitu ya. Itu aja paling itu. Tapi udah pas lulus dari KPI, Bapak masuk ke jenjang kemana lagi tuh pendidikan? Ya saya masuk KPI karena aktif organisasi ya. Aktif. Dapat beasiswa di Alhamdulillah. UI, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Siapa di situ yang tuh- banget pengen di itu? situ mulai digembleng bahwa berbicara itu sangat-sangat penting. Tuh, teman-teman berbicara itu teman-teman berbicara harus itu sangat penting ya. penting Gitu. sekali. Karena dengan kita berbicara itu, teman-teman ya, kita bisa menambah relasi atau jaringan. Tuh, catat Ya. relasi itu harus dicatat tuh, bangun Kalau- relasi. Kalau kita cuma bisa satu berbicara, relasi akan banyak. Kalau relasi banyak, kita akan enak di kemudian hari. Nggak usah mikir kerjaan lagi, nggak Nggak bakal usah ada kerjaan. info loker kawan ACC, nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada, jalan langkah dikit udah ada berkas BA, Nggak tinggal ada. masuk kerja. Iya, ini mungkin Itu kalau dia bisa itu. saya kasih contoh nih, ada kawan saya dulu nih waktu sekolah aktif berbicara, punya banyak relasi, dia bisa naik haji tanpa antri. Naik haji tanpa antri, Ya. bayangin. Kita Kalau- desek-desekan dulu Kalau kan. kita lihat haji tuh nunggunya bertahun-tahun kan? Bahkan tukang bubur aja Pak, sampai rela naikin keluarga ke Grab doang itu duitnya habis. Naikin haji itu sampai habis duitnya buat keluarganya doang, padahal dia pengen naik banget naik haji. Iya, Teman jadi- Bapak nggak ngantri, keren. Naik haji itu 10 tahun, 20 tahun. Temen saya ada nih. Itu ada, itu Ada. real itu, real. Real. Nggak bukan kisah fiktif tapi real, ada. Jadi gara-gara dia berbicara, punya banyak relasi, akhirnya dia bisa naik haji gratis. Itu kuncinya apa sih sebenarnya? Kuncinya sebenarnya itu tadi, kita pede, kita suka berbicara nih gitu ya, tapi berbicara lalu kita punya banyak relasi, nah dari situ. Dibuka. Oh, iya. Ini isi. sebenarnya berbicara aja ya. Tuh, teman-teman, udah jago ngonten ya. Jago bikin apa namanya? Plot twist, nulis, masuk KPI. Itu lebih bagus masuk KPI, Pak ya? Lebih bagus. Bagus ya. Ya. Kudu harus masuk KPI berarti, Pak ya? Harus masuk KPI. Bisa jadi apa tadi Pak? Reporter bisa, Iya. kameramen bisa, tuh bangun relasi bisa, naik haji bisa tanpa antri. Ingat itu. Itu harus diingat itu ya, naik haji bisa tanpa antri. Itu real banget. Saya baru dengar itu Pak. Iya. Kok bisa ya bangun relasi sampai sejauh itu ya? Tapi dengar-dengar Bapak katanya ada kerja sama iNews juga ya? Iya, alhamdulillah kita sudah lagi membina hubungan baik dengan media ya. Oh. Media. Salah satunya iNews. iNews kita sudah cukup berteman baik ya. Iya. Udah setahun ini ada mahasiswa kita Iya, yang kemarin Kak Wilda ya. kemarin ya, Heeh. namanya Wilda itu. Nah, kita bangun relasi terus. Tuh. Di Ayuki bisa masuk iNews. Kapan lagi? Keren tuh Pak. Itu Bapak bangun relasi sampai di titik itu susah nggak sih Pak sebenarnya?
Sebenarnya gampang berorganisasi itu, cuman yang susah itu membinanya. Membina dalam hal? Membina apa ya, hubungannya ini. Membangunnya gampang. Membangunnya gampang. Hari ini saya bisa membangun misalkan relasi 10 bisa. Cuman menjaga relasi itu kadang-kadang nih orang tuh kita bisa ini ya, apa namanya, berteman lah gitu ya, membangun relasi, tapi menjaga relasinya nih, kepercayaan terutama kan. Kepercayaan. Nah, ini yang kadang-kadang agak sulit dilakukan oleh orang. Ada nggak sih Pak pesan-pesan nih untuk teman-teman yang nonton video ini gitu ya, biar masuk ke komunikasi KPI nih Pak? Ada nggak sih pesan-pesan gimana supaya teman-teman bisa gabung ke kita, apa aja sih value-nya gitu, feedbacknya buat mereka tuh apa aja? Kadang kan mereka bingung, ngapain sih kita belajar komunikasi, kan kita dari kecil bisa ngomong, ngapain kita belajar komunikasi, kan gitu banyak kan. Mendingan saya jadi dokter, jadi guru, ya kan, jadi montir, jadi jadi itu. Pokoknya jadilah intinya. Yang itu gimana Pak? Kata-kata ajakan Bapak nih. Ya, jadi memang KPI sebenarnya merupakan jurusan paling populer ya, teman-teman. Di mana? Di UIN. Ya, di UIN. Kenapa populer? Karena itu tadi komunikasi. Dengan komunikasi kita bisa melakukan segalanya. Ya, bisa masuk ke segala sisi, dan ini yang belum bisa dipahami oleh orang-orang siswa di luar sana ya, dan ini harus kita tanamkan. Ya, berkomunikasi sejak kecil beda ya sama belajar ilmu komunikasi, karena kalau komunikasi sejak kecil itu namanya ngobrol ya, berbicara ya, tapi kalau komunikasi kan seni ya, jadi komunikasi itu seni berbicara ya, bagaimana kita membuat bicara itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya, karena buktinya banyak konten kreator yang sukses gara-gara cuma ngomong doang gitu kan. Ngomong doang, benar. Mobil McLaren lu warna apa? Itu ya, nanti tanya kayak gitu Pak, nanti kita bakal tanya itu. Oke. Ya teman-teman, kita cukupi karena waktu yang mepet. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya dan meluangkan ilmunya kepada teman-teman semua yang nonton. Semoga yang nonton nih bisa bermanfaat nih, bisa masuk ke dunia KPI, bisa diimplementasikan dalam kehidupannya. Syukur-syukur bisa sukses karena KPI gitu. Tetap kita berkomunikasilah dengan baik, karena percuma ganteng doang tapi nggak bisa berkomunikasi. Yuk besok saksikan lagi Bisik, bincang asik seputar KPI bersama saya biasa Januar ya. Tapi di lain sisi, oke, untuk closing statement ada quotes nih dari hari ini, kata-kata ya. Jangan pernah membayangkan komunikasi itu susah, tapi perjalanannya yang bikin kamu bakal menjadi wah, itu dia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.